Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang teori-teori yang menghubungkan Atlantis dengan kawasan ini. Dari mitos lokal hingga bukti-bukti geologis yang mengguncang pemahaman kita. Bersiaplah untuk mengungkap sisi lain dari sejarah yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sejarah peradaban manusia selalu dihiasi oleh kisah-kisah tentang kemegahan masa lalu yang hilang. Dan salah satu yang paling memikat adalah legenda tentang Atlantis. Atlantis pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar 300 tahun sebelum Masehi dalam dialognya Timaeus dan Critias. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban yang sangat maju dan makmur, namun akhirnya lenyap dalam satu malam akibat bencana dahsyat. Plato mendeskripsikan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang terletak di seberang pilar-pilar Hercules, sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Pulau ini katanya memiliki sistem pemerintahan yang kuat, teknologi canggih, serta kekayaan alam yang melimpah. Namun, keangkuhan dan kerakusan bangsa Atlantis membuat mereka melanggar kehendak para dewa, sehingga Atlantis dihancurkan oleh gempa bumi dan banjir besar. Kisah ini oleh Plato bukan hanya dimaksudkan sebagai narasi sejarah, tetapi juga sebagai alegori untuk memperingatkan bahaya keserakahan dan moralitas yang runtuh dalam sebuah peradaban. Namun, benarkah Atlantis pernah ada? Atau hanya sekadar dongeng moral yang diciptakan oleh Plato? Pertanyaan ini telah memicu perdebatan panjang di kalangan para ilmuwan, peneliti, dan pencinta sejarah selama lebih dari 2000 tahun. Beberapa ahli percaya bahwa Atlantis benar-benar ada dan mencoba mencari lokasinya, sementara yang lain menganggapnya sebagai mitos belaka. Pandangan para ahli tentang lokasi Atlantis sangat beragam. Sebagian percaya bahwa Atlantis mungkin terletak di Laut Tengah dengan Pulau Kreta dan peradaban Minoa sebagai kandidat utamanya. Mereka menunjuk pada letusan dahsyat gunung berapi Thera sekitar 1600 tahun sebelum Masehi yang menghancurkan peradaban Minoa sebagai paralel dengan kehancuran Atlantis. Namun, ada juga teori yang mengarahkan perhatian ke wilayah lain, seperti Samudra Atlantik, Laut Karibia, hingga ke Antartika. Salah satu teori paling kontroversial adalah hipotesis bahwa Atlantis sebenarnya adalah Sundaland, wilayah yang kini mencakup kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pendukung teori ini menunjukkan bahwa selama zaman es terakhir, sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi, waktu yang disebutkan Plato, Sundaland adalah dataran luas yang kemudian tenggelam akibat naiknya permukaan laut setelah zaman es berakhir. Kebudayaan maritim yang ditemukan di wilayah ini, seperti Borobudur dan tradisi navigasi nenek moyang bangsa Austronesia, seringkali dijadikan bukti bahwa wilayah ini memiliki peradaban maju yang bisa disamakan dengan Atlantis. Namun teori ini belum memiliki dukungan kuat dari bukti arkeologis. Apakah Atlantis benar-benar ada atau hanya sekadar mitos, tetap menjadi misteri. Namun, kisah tentang Atlantis terus memikat hati manusia, karena ia menggambarkan mimpi sekaligus peringatan. Mimpi tentang peradaban ideal dan peringatan tentang bahaya yang menanti jika manusia kehilangan kebijaksanaan dan moralitas. Nusantara sebagai peradaban maritim kuno. Nusantara sebagai kepulauan terbesar di dunia memiliki sejarah panjang yang membuktikan bahwa wilayah ini merupakan salah satu pusat peradaban maritim yang paling maju. Sebagai bangsa yang dikelilingi oleh laut, nenek moyang kita menjadikan samudra sebagai jalan utama untuk berdagang, berinteraksi, dan menyebarkan pengaruh budaya. Kemegahan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti nyata bahwa Nusantara pernah menjadi kekuatan maritim global yang berpengaruh. Sriwijaya, yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga ke-11, adalah salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Nusantara. Berpusat di wilayah Sumatera, Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan di Selat Malaka, yang merupakan salah satu rute dagang tersibuk di dunia.
Kerajaan ini dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha, sekaligus sebagai penguasa perdagangan, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya. Dalam berbagai prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit, disebutkan bahwa armada Laut Sriwijaya sangat kuat, mampu melindungi wilayah kekuasaannya, sekaligus menjalin hubungan dagang dengan India, Tiongkok, hingga Timur Tengah. Kemudian, pada abad ke-13 hingga 15, kemegahan Nusantara diteruskan oleh Majapahit. Kerajaan ini, yang berpusat di Jawa Timur, mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki wilayah kekuasaan luas, mencakup sebagian besar Nusantara hingga kawasan Asia Tenggara lainnya. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Majapahit tidak hanya mengandalkan armada lautnya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menjalin hubungan dagang dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Selain kedua kerajaan besar tersebut, bukti-bukti lain menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara memiliki hubungan yang erat dengan Laut Jauh sebelum era Sriwijaya atau Majapahit. Tradisi pembuatan kapal seperti perahu bercadik dan kapal jung telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Kapal-kapal ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk pelayaran jarak jauh yang memungkinkan nenek moyang kita menyebarkan budaya Austronesia ke berbagai wilayah, termasuk Filipina, Madagaskar, dan Polinesia. Kebudayaan maritim Nusantara juga tercermin dalam warisan seni dan sastra. Relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 menggambarkan kapal-kapal besar yang dipakai untuk perdagangan dan ekspedisi. Ini menunjukkan bahwa sejak masa kuno, Nusantara telah memiliki teknologi perkapalan yang maju. Selain itu, tradisi lisan seperti cerita rakyat yang menggambarkan hubungan manusia dengan laut, misalnya legenda Nyai Roro Kidul, menguatkan identitas maritim bangsa kita. Bukti sejarah dan kebudayaan ini memperlihatkan bahwa Nusantara bukan hanya sekadar kepulauan, tetapi juga sebuah peradaban yang menjadikan laut sebagai pusat kehidupan. Dalam konteks mitos Atlantis, banyak yang percaya bahwa kemajuan peradaban maritim Nusantara dapat menjadi salah satu petunjuk keberadaan Atlantis yang disebut Plato. Dengan lokasi geografis yang strategis dan kekayaan budaya yang luar biasa, Nusantara layak disebut sebagai salah satu peradaban besar yang hilang dan kini sedang ditemukan kembali jejak-jejaknya. Ketika Plato menuliskan kisah tentang Atlantis dalam dialognya, ia menggambarkan sebuah daratan luas yang tenggelam 9.000 tahun sebelum Solon akibat bencana besar. Jika dihitung, waktu tersebut setara dengan sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi, yang bertepatan dengan akhir zaman es terakhir. Periode ini dikenal sebagai masa ketika permukaan laut naik secara signifikan akibat mencairnya lapisan es, menenggelamkan berbagai daratan luas di seluruh dunia. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Sundaland, sebuah kawasan yang kini menjadi kepulauan Indonesia, Malaysia, dan sebagian Asia Tenggara. Sundaland pada masa prasejarah adalah dataran luas yang menghubungkan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan daratan Asia Tenggara. Wilayah ini diyakini sebagai rumah bagi peradaban manusia purba yang sangat maju pada masanya. Para pendukung teori bahwa Atlantis adalah Sundaland menunjukkan bahwa deskripsi Plato tentang Atlantis memiliki banyak kesamaan dengan kondisi Sundaland pada masa itu. Pertama, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang dikelilingi oleh laut dan memiliki kekayaan alam melimpah. Sundaland, dengan lokasinya yang strategis di antara Samudra Pasifik dan Hindia, memiliki ekosistem yang sangat subur. Bahkan hingga hari ini, wilayah Nusantara dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Kekayaan ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan peradaban awal di wilayah tersebut. Kedua, bencana yang menyebabkan tenggelamnya Atlantis sesuai dengan apa yang terjadi di Sundaland pada akhir zaman es. Ketika lapisan es mencair, permukaan laut naik hingga lebih dari 100 meter, menenggelamkan sebagian besar dataran Sundaland,
dan menyisakan pulau-pulau yang kita kenal sekarang. Proses ini juga disertai dengan aktivitas geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sesuai dengan deskripsi kehancuran Atlantis oleh Plato. Ketiga, Sundaland juga merupakan salah satu pusat persebaran budaya Austronesia. Kebudayaan Austronesia dikenal sebagai salah satu kebudayaan maritim yang paling maju di dunia, dengan kemampuan navigasi dan pelayaran yang memungkinkan mereka menjelajahi hingga ke Madagaskar, Polinesia, dan Pulau Paska. Dalam konteks Atlantis, kemampuan ini mencerminkan peradaban maritim yang digambarkan Plato. Meskipun teori Atlantis sebagai Sundaland sangat menarik, bukti arkeologis yang mendukungnya masih terbatas. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya meneliti wilayah bawah laut yang diduga sebagai lokasi peradaban kuno. Namun, berbagai penelitian modern mulai memberikan petunjuk. Misalnya, penemuan situs arkeologi bawah laut di daerah seperti Laut Jawa dan Selat Sunda memberikan gambaran bahwa ada kehidupan manusia yang maju sebelum wilayah ini tenggelam. Selain itu, legenda-legenda lokal di Nusantara juga memperkuat teori ini. Banyak cerita rakyat yang menggambarkan daratan besar yang hilang atau kerajaan bawah laut. Misalnya, mitos tentang Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah bencana dan perubahan alam besar di masa lalu. Teori Sundaland sebagai Atlantis masih menjadi perdebatan, tetapi ia membuka perspektif baru tentang pentingnya Nusantara dalam sejarah dunia. Dalam konteks ini, Nusantara tidak hanya dilihat sebagai kepulauan tropis, tetapi juga sebagai saksi bisu dari salah satu peradaban besar dunia yang hilang. Bencana alam memiliki peran besar dalam membentuk sejarah bumi dan peradaban manusia. Dalam kasus Atlantis yang dikaitkan dengan Sundaland, para peneliti telah menelusuri berbagai jejak geologi yang menunjukkan kemungkinan adanya peristiwa dahsyat yang menghancurkan peradaban besar di wilayah ini. Tenggelamnya Sundaland pada akhir zaman es terakhir diduga kuat dipicu oleh serangkaian peristiwa geologis yang kompleks, mulai dari kenaikan permukaan laut hingga aktivitas vulkanik yang masif. Pada masa puncak zaman es, sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi, Sundaland adalah dataran luas yang menghubungkan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan daratan utama Asia Tenggara. Namun, saat suhu global meningkat sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi, es di kutub mulai mencair secara besar-besaran. Akibatnya, permukaan laut naik hingga lebih dari 100 meter, menenggelamkan sebagian besar Sundaland dan membentuk kepulauan seperti yang kita kenal sekarang. Tidak hanya itu, wilayah Nusantara juga dikenal sebagai salah satu kawasan paling aktif secara geologis di dunia. Letaknya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, membuatnya menjadi zona rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sejumlah gunung api purba di Nusantara diduga memainkan peran besar dalam mengubah lanskap wilayah ini, bahkan mungkin dalam menghancurkan peradaban yang ada. Salah satu peristiwa geologis paling signifikan adalah letusan supervolcano Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun sebelum Masehi. Letusan ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi, memuntahkan abu vulkanik hingga ke atmosfer global, dan menyebabkan apa yang disebut sebagai musim dingin vulkanik. Meskipun letusan ini terjadi jauh sebelum masa Atlantis yang disebut Plato, dampaknya terhadap populasi manusia purba di wilayah ini sangat besar. Selain Toba, Nusantara juga menjadi saksi letusan-letusan besar lainnya, seperti letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 dan Krakatau pada tahun 1883. Letusan-letusan ini tidak hanya menghancurkan wilayah sekitarnya, tetapi juga menciptakan perubahan iklim global yang memengaruhi kehidupan manusia. Dalam konteks Atlantis, kemungkinan besar ada peristiwa vulkanik serupa yang terjadi di masa prasejarah, namun belum teridentifikasi sepenuhnya. Jejak geologi lainnya yang penting adalah aktivitas pergeseran lempeng tektonik. Pergeseran ini tidak hanya menyebabkan gempa bumi besar,
tetapi juga memicu tsunami dahsyat yang dapat menghancurkan permukiman manusia di pesisir. Salah satu bukti paling dramatis adalah tsunami besar yang melanda Aceh dan Samudra Hindia pada tahun 2004. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kemungkinan bahwa bencana serupa, namun jauh lebih besar, mungkin pernah terjadi di masa lalu dan menghancurkan peradaban yang ada di Sundaland. Penemuan situs arkeologi di bawah laut, seperti sisa-sisa bangunan atau struktur misterius di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, memberikan petunjuk tambahan bahwa ada kehidupan manusia yang maju di wilayah ini sebelum tenggelam. Meski bukti-bukti ini masih dalam tahap awal penelitian, ia menguatkan hipotesis bahwa Sundaland mungkin menjadi saksi kehancuran peradaban besar akibat bencana geologi. Bencana-bencana purba ini tidak hanya menenggelamkan daratan, tetapi juga memaksa manusia untuk beradaptasi. Banyak legenda lokal di Nusantara yang menceritakan kisah tentang banjir besar atau daratan yang hilang, seperti kisah Batu Balai di Kalimantan, atau mitos Nyai Roro Kidul di Jawa. Legenda-legenda ini, jika ditelusuri lebih jauh, mungkin menyimpan jejak ingatan kolektif tentang bencana purba yang pernah terjadi. Legenda dan mitos seringkali dianggap sebagai cerita rakyat tanpa dasar sejarah. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, banyak legenda sebenarnya merupakan cerminan dari peristiwa nyata yang telah dilupakan oleh ingatan manusia, tetapi tersimpan dalam bentuk narasi budaya. Dalam konteks Atlantis dan Sundaland, legenda lokal di Nusantara seperti kisah Nyai Roro Kidul, Lemuria, hingga kerajaan bawah laut dapat menjadi petunjuk yang menghubungkan masa kini dengan peradaban besar yang hilang. Salah satu legenda paling terkenal di Nusantara adalah kisah Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dikisahkan bahwa Nyai Roro Kidul adalah penguasa lautan yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Jawa kuno, seperti Mataram dan Pajajaran. Banyak cerita menggambarkannya sebagai sosok yang menjaga keseimbangan alam, termasuk mengendalikan bencana seperti tsunami. Dalam konteks ini, mitos tentang Nyai Roro Kidul dapat mencerminkan pengalaman kolektif masyarakat Jawa terhadap kekuatan alam, khususnya lautan, yang pernah menghancurkan daratan atau peradaban di masa lampau. Legenda lain yang sering dikaitkan dengan Atlantis adalah mitos tentang Lemuria. Lemuria digambarkan sebagai daratan besar yang tenggelam di kawasan Samudra Hindia atau Pasifik. Seperti Atlantis, Lemuria dipercaya sebagai rumah bagi peradaban maju sebelum bencana besar menenggelamkannya. Beberapa peneliti modern mengaitkan mitos Lemuria dengan Sundaland, mengingat kesamaan deskripsi tentang daratan luas yang hilang akibat naiknya permukaan laut. Meskipun Lemuria lebih dikenal dalam tradisi India dan Polinesia, keberadaannya menambah spekulasi tentang pentingnya kawasan Nusantara dalam sejarah peradaban manusia. Selain itu, Nusantara juga memiliki berbagai cerita tentang kerajaan bawah laut. Masyarakat pesisir di berbagai wilayah seringkali memiliki kisah tentang kota-kota atau kerajaan yang tenggelam di dasar laut. Misalnya, cerita rakyat dari Kalimantan menyebutkan tentang Batu Balai, yaitu sebuah istana megah yang tenggelam di perairan dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Kisah seperti ini ditemukan di hampir seluruh penjuru Nusantara, menunjukkan betapa kuatnya memori kolektif masyarakat tentang bencana alam yang menenggelamkan daratan mereka. Legenda-legenda ini, jika dikaitkan dengan deskripsi Atlantis oleh Plato, memiliki sejumlah kesamaan. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban yang maju, memiliki kota-kota yang megah dan kekayaan alam yang melimpah. Namun, peradaban ini hancur akibat bencana besar yang menenggelamkannya ke dasar laut. Deskripsi ini serupa dengan berbagai cerita lokal di Nusantara yang berbicara tentang daratan yang hilang dan hubungan manusia dengan lautan. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa legenda seringkali mengandung jejak sejarah yang tersembunyi. Misalnya, cerita tentang banjir besar ditemukan di hampir semua budaya di dunia, termasuk dalam mitologi Nusantara. Kisah seperti ini dapat mencerminkan peristiwa nyata, seperti naiknya permukaan laut pada akhir zaman es
yang menyebabkan tenggelamnya Sundaland. Dalam hal ini, mitos-mitos lokal menjadi petunjuk penting untuk memahami bagaimana manusia di masa lampau menghadapi bencana alam besar. Lebih jauh lagi, legenda juga seringkali berfungsi sebagai pengingat atau peringatan bagi generasi mendatang. Kisah tentang Nyai Roro Kidul misalnya, mengajarkan masyarakat pesisir untuk menghormati laut dan waspada terhadap kekuatan alam. Dalam konteks Atlantis, mitos-mitos seperti ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana manusia dahulu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang drastis. Peradaban Nusantara dikenal sebagai salah satu kebudayaan maritim paling maju di dunia. Dari reruntuhan Borobudur hingga Candi Muara Takus, jejak kemegahan masa lalu Nusantara menjadi bukti pencapaian luar biasa yang tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup hubungan erat dengan lautan. Jika Atlantis digambarkan oleh Plato sebagai peradaban besar dengan kota-kota megah dan kemampuan luar biasa dalam mengelola sumber daya alam, maka Nusantara, khususnya pada era Sriwijaya dan Majapahit, menunjukkan banyak kesamaan dengan deskripsi tersebut. Borobudur misalnya adalah salah satu monumen terbesar dan termegah di dunia. Dibangun sekitar abad ke-8 Masehi, candi ini merupakan bukti kemampuan arsitektur dan teknologi yang maju. Desain Borobudur mencerminkan pemahaman mendalam tentang kosmologi dengan struktur berlapis yang menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Selain itu, proses pembangunannya menunjukkan keahlian dalam pengelolaan sumber daya, logistik, dan tenaga kerja dalam skala besar. Gambaran Atlantis oleh Plato juga menonjolkan kemegahan arsitektur. Ia menyebutkan adanya istana, pelabuhan, dan kanal yang dirancang dengan sangat cermat. Jika kita membandingkan deskripsi tersebut dengan Borobudur, terlihat adanya paralel dalam hal bagaimana masyarakat kuno mampu menciptakan struktur monumental yang melambangkan kekuatan spiritual sekaligus keunggulan teknologi. Selain Borobudur, Candi Muara Takus di Sumatera juga menjadi saksi kejayaan peradaban Nusantara di masa lampau. Kompleks candi ini, yang diperkirakan dibangun pada masa kejayaan Sriwijaya, menunjukkan pengaruh budaya maritim Nusantara yang luas. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim besar yang menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Kekuatannya tidak hanya terletak pada armada laut yang tangguh, tetapi juga pada kemampuannya membangun jaringan diplomasi dan ekonomi dengan wilayah lain. Plato menggambarkan Atlantis sebagai kekuatan maritim yang mendominasi laut dan memiliki pengaruh besar di wilayah sekitarnya. Hal ini mirip dengan peran Nusantara dalam jaringan perdagangan maritim kuno. Jalur rempah-rempah yang melintasi Nusantara menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia, menunjukkan betapa strategisnya wilayah ini dalam konteks ekonomi global pada masa itu. Selain kemegahan fisik, pencapaian budaya Nusantara juga mencerminkan keselarasan dengan nilai-nilai yang digambarkan Plato dalam Atlantis. Atlantis disebut sebagai peradaban yang maju dalam hal pertanian, teknologi, dan seni. Di Nusantara, seni ukir, musik, dan sastra mencapai puncaknya selama era kerajaan-kerajaan besar. Relief-relief di Borobudur misalnya, tidak hanya menggambarkan cerita religius, tetapi juga aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk perdagangan dan pelayaran. Keunggulan maritim Nusantara juga terlihat dari kemampuan navigasi dan pelayaran masyarakatnya. Kebudayaan Austronesia yang menjadi akar budaya Nusantara dikenal sebagai salah satu kebudayaan pelaut paling canggih. Mereka mampu menjelajahi lautan luas hingga ke Madagaskar di barat dan Pulau Paskah di timur, jauh sebelum bangsa-bangsa lain memiliki kemampuan serupa. Dalam hal ini, keahlian maritim masyarakat Nusantara sangat mirip dengan deskripsi Atlantis sebagai peradaban yang sangat terampil dalam pelayaran. Namun, ada satu perbedaan mendasar antara Atlantis dan Nusantara. Atlantis, menurut Plato, hancur akibat keserakahan dan penyalahgunaan kekuatannya, sehingga dihukum oleh para dewa dengan bencana besar yang menenggelamkannya ke dasar laut. Nusantara, di sisi lain, menghadapi tantangan dari faktor eksternal seperti perubahan iklim, bencana geologi, dan kolonialisme,
yang secara bertahap mengikis kejayaannya. Meski begitu, jejak peradaban Nusantara tetap hidup, baik dalam bentuk monumen fisik seperti Borobudur dan Candi Muara Takus, maupun dalam warisan budaya seperti seni, sastra, dan tradisi pelayaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peradaban besar bisa tenggelam oleh waktu, warisannya tetap memiliki pengaruh yang mendalam bagi generasi berikutnya. Atlantis, sebagai mitos peradaban yang hilang, telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Namun, dalam era modern, kisah ini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar legenda. Atlantis digunakan sebagai simbol untuk berbagai tujuan, mulai dari politik, spiritualitas, hingga pariwisata. Di Indonesia, narasi tentang Atlantis juga mulai dihubungkan dengan kekayaan sejarah dan budaya Nusantara, terutama dalam konteks teori yang menyebutkan bahwa Sundaland mungkin adalah Atlantis. Atlantis sebagai alat politik dan identitas nasional. Dalam dunia politik, Atlantis sering digunakan untuk menanamkan rasa bangga terhadap sejarah dan warisan budaya bangsa. Beberapa tokoh dan pemikir di Indonesia mulai menghubungkan Atlantis dengan Nusantara, terutama dalam upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki akar peradaban yang luar biasa. Gagasan bahwa Sundaland adalah Atlantis memberikan narasi yang memperkuat identitas nasional, menunjukkan bahwa wilayah ini bukan hanya strategis secara geografis, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah global. Narasi ini kadang-kadang digunakan untuk menyoroti kekayaan budaya dan sumber daya alam Nusantara. Sebagai contoh, teori ini dapat memperkuat klaim bahwa Indonesia adalah pusat maritim dunia, tidak hanya pada masa lalu, tetapi juga di masa depan. Dengan menempatkan Atlantis di Nusantara, masyarakat dapat melihat dirinya sebagai pewaris peradaban besar yang hilang, yang menginspirasi visi untuk membangun kejayaan kembali di era modern. Atlantis dan spiritualitas di Indonesia. Dalam dunia spiritualitas, Atlantis sering dikaitkan dengan konsep peradaban yang mencapai keselarasan sempurna antara manusia, alam, dan spiritualitas. Banyak kelompok spiritual modern di Indonesia mengadopsi narasi Atlantis sebagai simbol harmoni yang hilang akibat keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Atlantis menjadi inspirasi untuk kembali ke nilai-nilai kehidupan yang lebih sederhana, menghormati alam, dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Beberapa komunitas bahkan menganggap Atlantis sebagai gambaran masa keemasan yang harus dicapai kembali melalui kesadaran spiritual. Dalam konteks ini, kisah Atlantis sering dihubungkan dengan mitos-mitos lokal, seperti Nyai Roro Kidul atau kisah tentang kerajaan bawah laut, untuk menekankan pentingnya hubungan spiritual antara manusia dan lautan. Atlantis dalam pariwisata Nusantara. Pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang memanfaatkan mitos Atlantis. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak destinasi wisata di Indonesia mulai mengaitkan diri dengan narasi Atlantis atau peradaban yang hilang. Misalnya, Bali seringkali dipromosikan sebagai tanah para dewa yang memiliki hubungan mistis dengan legenda Atlantis. Selain itu, beberapa lokasi bawah laut di Indonesia, seperti Laut Banda atau Selat Sunda, sering disebut-sebut sebagai tempat yang mungkin menyimpan jejak peradaban kuno yang hilang. Beberapa operator wisata bahkan menawarkan pengalaman mencari Atlantis melalui penyelaman di lokasi-lokasi bersejarah di bawah laut. Wisata semacam ini tidak hanya menarik para penyelam dan pecinta sejarah, tetapi juga mereka yang tertarik dengan kisah-kisah mistis dan spiritual. Narasi ini memperkaya pengalaman wisata dan memberikan daya tarik tambahan bagi pengunjung yang ingin melihat Indonesia sebagai lebih dari sekadar destinasi tropis. Atlantis sebagai inspirasi untuk masa depan. Selain digunakan dalam konteks politik, spiritualitas, dan pariwisata, Atlantis juga menjadi inspirasi bagi diskusi tentang masa depan Nusantara. Banyak yang melihat mitos ini sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. Atlantis sering digambarkan sebagai peradaban yang maju tetapi hancur karena keserakahan. Narasi ini relevan dalam konteks modern, di mana ancaman perubahan iklim,
dan eksploitasi berlebihan terhadap alam menjadi isu global. Di Indonesia, narasi Atlantis dapat mendorong masyarakat untuk menghargai kekayaan budaya dan alamnya, sekaligus mengingatkan akan risiko jika kita gagal menjaga keseimbangan tersebut. Mitos ini mengajarkan bahwa peradaban besar dapat hancur jika tidak mampu menjaga harmoni dengan lingkungannya. Setelah mengulas berbagai teori, mitos, dan bukti yang ada, kita sampai pada pertanyaan besar yang selama ini menjadi inti dari pencarian Atlantis. Apakah Atlantis itu sekadar mitos atau sebuah kenyataan yang hilang dalam sejarah? Apakah peradaban besar yang digambarkan oleh Plato benar-benar ada, ataukah ia hanya sebuah simbol untuk mencerminkan impian manusia tentang kesempurnaan yang akhirnya musnah? Teori-teori yang ada. Sejumlah teori telah diajukan untuk menjelaskan apa dan di mana Atlantis berada. Beberapa ilmuwan dan peneliti mengaitkan Atlantis dengan berbagai tempat di dunia, dari Laut Tengah hingga Samudra Atlantik. Namun, teori yang paling menarik dalam konteks Nusantara adalah bahwa Atlantis mungkin bukan hanya sebuah tempat, melainkan sebuah gambaran dari sebuah peradaban maritim besar yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yang kini dikenal sebagai Sundaland atau Nusantara. Teori ini menggabungkan bukti geologis, mitologi lokal, dan temuan arkeologis, yang menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi daratan yang luas, sebelum tenggelam akibat naiknya permukaan laut setelah zaman es terakhir. Mitos lokal seperti cerita tentang kerajaan bawah laut, khususnya di Indonesia, seringkali menjadi bukti tidak langsung yang menghubungkan kisah Atlantis dengan masa lalu Nusantara. Kisah Nyai Roro Kidul misalnya, mengisyaratkan adanya kerajaan yang hilang di bawah laut, yang memiliki kesamaan dengan deskripsi Atlantis dalam mitologi barat. Demikian pula, cerita tentang Lemuria dan bencana alam yang menyebabkan tenggelamnya peradaban besar menguatkan pandangan bahwa ada hubungan antara mitos lokal dengan peradaban yang hilang, seperti Atlantis. Fakta geologis dan arkeologis. Dari sudut pandang sains, banyak yang percaya bahwa Atlantis, jika benar-benar ada, kemungkinan besar terletak di daerah yang kini tertutup oleh laut. Bukti geologis menunjukkan bahwa pada zaman terakhir es, kawasan yang sekarang menjadi Laut Jawa dan Selat Sunda adalah daratan yang subur dan berkembang pesat. Penemuan-penemuan bawah laut yang menunjukkan struktur buatan manusia, seperti di Selat Sunda atau Laut Banda, semakin menambah spekulasi bahwa peradaban besar pernah ada di kawasan ini. Namun, bukti yang lebih jelas dan konkret mengenai keberadaan Atlantis masih sangat terbatas, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh ilmu pengetahuan modern. Mitos sebagai refleksi budaya. Namun, kita juga harus mempertimbangkan bahwa Atlantis mungkin lebih dari sekadar tempat atau peradaban fisik. Sebagaimana banyak mitos di berbagai budaya di dunia, Atlantis bisa mencerminkan nilai-nilai, impian, dan ketakutan manusia. Dalam hal ini, Atlantis menjadi simbol kesempurnaan yang dapat dicapai oleh peradaban, tetapi juga menjadi peringatan akan kehancuran yang bisa terjadi jika peradaban tersebut kehilangan keseimbangan dengan alam atau terjebak dalam keserakahan. Dari perspektif ini, Atlantis bisa dilihat sebagai bagian dari imajinasi kolektif yang terus hidup dalam budaya manusia. Kesimpulan, mitos atau realitas? Apakah Atlantis itu mitos atau realitas? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya. Sejarah dan mitologi seringkali saling terkait, dan banyak peradaban besar di dunia yang meninggalkan jejak mereka dalam cerita rakyat dan legenda. Atlantis, meskipun tidak dapat dibuktikan secara pasti melalui bukti fisik yang jelas, tetap menjadi bagian penting dari pemikiran manusia tentang peradaban yang hilang dan kehancuran yang mungkin terjadi akibat kebanggaan dan keserakahan. Dengan demikian, kita tidak dapat sepenuhnya menutup kemungkinan bahwa Atlantis benar-benar ada. Tetapi kita juga harus menerima bahwa mitos dan legenda seringkali mengandung pesan yang lebih besar daripada sekadar kebenaran literal. Mitos Atlantis mungkin berfungsi sebagai peringatan atau simbol, mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan peradaban dengan keharmonisan alam dan spiritualitas.
Sebagai penutup, misteri Atlantis Nusantara tetap terbuka untuk interpretasi. Dalam pencarian kita akan kebenaran, kita dihadapkan pada dua kemungkinan. Bahwa Atlantis adalah kenyataan yang hilang dalam sejarah, atau hanya sebuah simbol yang terus hidup dalam budaya dan imajinasi kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kitab Mawas Diri dalam perjalanan menyingkap misteri Atlantis Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah misterius lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.